siang, malam, waktu apapun, di zona waktu manapun Anda berada, para iCitizens ya. Sekarang kita berjumpa dengan saya, Faisal Imaduddin Wirarahmat. Saya adalah salah satu staf pengajar atau dosen di Teknik Sipil FTSL ITB, gitu ya. Jadi Anda boleh panggil saya Faisal, totally fine gitu ya. Jadi Faisal akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Kita di sini kedatangan dua tamu keren kita ya, baik dari akademik maupun dari industri ya, gitu ya. Yang pertama ada Pak Edi Riawan gitu ya, dokter hujan kita dari FITB ya, dari prodi apa Pak? Meteorologi. Meteorologi. Dan juga dari Pak Bagus ini ya, Pak Bagus Iman Darmawan. Ini tenaga ahli geospasial dari BBS Ciliwung Cisadane, dan beliau panjang sekali pengalamannya di perindustrian gitu ya, dunia industri ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi keren-keren nih dari bapak-bapak dua ini, kita akan bacakan dulu CV-nya masing-masing ya. Kita mulai. Oke, nah ini dari Pak Edi Riawan ya. Pak Edi Riawan ini S3-nya dari program Doktor Ilmu Kebumian ITB. Kemudian beliau juga sebelumnya sudah sempat jadi kaprodi dari program studi sarjana meteorologi ya dari FITB. Kemudian juga kaprodi air tanah gitu, dan saat ini adalah kepala lembaga pengamatan dan simulasi geosains terintegrasi di FITB juga. Nah, beliau selain di langit ya, di air-air langit juga di air-air darat begitu ya. Beliau punya pengalaman juga, ini ada di antaranya ya, hidrometeorologi kajian Das Cikapundung ya, daerah aliran Sungai Cikapundung. Kemudian juga ini ada rekalibrasi model banjir dan rekonstruksi banjir besar DKI Jakarta. Nah, gitu ya, luar biasa ini. Keren sekali pengalamannya. Next juga CV dari kita, dari Pak Bagus Iman Darmawan. Nah, ini S1-nya di mana ini? Oh, dari Jerman ya. S1 dari mana? Dari Jerman. Nah, gitu ya. Dari Frankfurt University of Applied Science, dan beliau kita bisa lihat di sini banyak sekali, panjang sekali pengalaman di industrinya, gitu ya. Di antaranya ini yang terbaru adalah tim leader pengembangan pusat air cerdas PUPR BBWS Ciliwung Cisadane ya. Nah, jadi rekan-rekan semua, iCitizen semua, ini kita akan mendengarkan materi-materi seru baik dari akademik maupun dari industri. Nah, iCitizen semua, kita akan mulai sekarang. Mungkin kita mulai dulu dari Pak Edi dulu ya. Pak Edi, kemudian dari Pak Bagus, nanti kemudian kita diskusi ya. Diskusi kanan kiri, nanti kita bisa melihat akhirnya mengalir kemana. Oke, waktu kita serahkan dulu kepada Pak Edi. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Faisal ya. Mungkin saya tidak akan sampaikan semuanya ya. Saya akan masuk ke bagian mungkin slide kisaran belasan. Minta tolong teman-teman. Oke, terus lanjut sebelumnya di pertengahan. Baik. Nah, terus di awal lagi. Ya. Baik. Pak Faisal, ini dalam bayangan saya ya Pak Faisal ya. Ketika kita seumpama kita berandai-andai Pak Faisal, kita mendapatkan satu informasi, entah banjir, entah kekeringan, atau keberadaan air yang seperti apa ya. Tapi informasi itu datang seumpama 3 bulan sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya. Yang jadi pertanyaan besar adalah, terus kita mau apa? Seumpama akan banjir 3 bulan atau 1 bulan ke depan akan terjadi banjir besar. Saya berandai-andai seperti itu, dan jawabannya apa ya yang harus saya lakukan kalau saya dapat informasi 1 bulan ke depan? Itu satu pertanyaan besar ketika kita, sebelum kita berbicara mungkin nggak kita mendapatkan informasi tersebut 1 bulan sebelumnya. Itu jadi pertanyaan kedua. Tapi setidaknya kalau kita mendapatkan satu informasi beberapa bulan sebelumnya, apa langkah yang bisa kita lakukan? Itu satu pertanyaan besar. Nah, kemudian yang kedua mungkin pertanyaannya khususnya untuk beberapa bencana yang bisa dikatakan kita sering menyebutnya rapid onset ya, atau waktu kedatangannya cukup cepat ya. Yang paling terkenal itu tsunami. Kalau di hidrometeorologi mungkin adalah banjir ya. Beberapa banjir atau banjir bandang itu bisa terjadi sangat cepat.
Mungkin nggak. Dan kita beberapa kali pengalaman ya, Pak Faisal sendiri saya rasa sangat berpengalaman terkait dengan simulasi banjir. Eh, Mungkin pertanyaan berikutnya, mungkin nggak kita melakukan simulasi dengan waktu yang sangat cepat ya, memanfaatkan teknologi yang ada di saat ini, dan kira-kira informasi apa yang kita butuhkan untuk ngambil sebuah action. Nah, ini adalah sebuah gambaran Pak Faisal. Yang pertama adalah teknologi yang saat ini ada di ya di dunia kita ya, dunia akademisi maupun di dunia praktek seperti yang Pak Bagus nanti akan ceritakan juga. Saya rasa saat ini teknologinya sudah bisa sampai ke sini. Cuma yang jadi pertanyaan besar adalah mungkin kalau kita mendapatkan informasi itu apa langkah yang kita lakukan. Nah, mungkin slide berikutnya saya akan menunjukkan berikutnya. Nah, ini ada satu kegiatan yang kami lakukan kurang lebih satu tahun yang lalu, ketika kita diminta untuk melakukan eksplorasi di Kota Palu ya, mendukung BNPB. Pas waktu itu mereka menyusun sebuah kerangka, sebuah platform bisa dikatakan demikian, untuk mencoba mengidentifikasi kemampuan kita dalam melakukan prediksi ya, secepat apa. Kemudian yang kedua, kira-kira informasi apa saja yang bisa diekstrak agar kita bisa melakukan aksi yang tepat. Nah, pas waktu itu tantangannya adalah ketika kita mau melakukan aksi, tentunya aksi tanggap darurat ya, kita membutuhkan estimasi seberapa banyak tuh perumahan yang akan terdampak, kemudian berapa sekolah yang terdampak dan lain sebagainya. Dan diharapkan kurang dari 24 lead time-nya atau waktu prediksinya kurang lebih 24 jam. Dan kita diharapkan bisa mengeluarkan estimasi dalam waktu yang cepat agar punya waktu untuk mempersiapkan rencana aksi yang mau dilakukan. Nah, pas waktu itu tantangan, tentunya konsep yang kita bayangkan adalah konvensional Pak Faisal. Kita mencoba untuk melakukan simulasi dengan model numerik dan hasilnya adalah seperti yang gambaran di atas ya. Kita simulasi dari hujan yang ada, kemudian kita running, kurang lebih butuh waktu kisaran 5 menit untuk mendapatkan debit, kemudian kita simulasikan lagi, kita butuh waktu sampai 6 jam untuk mendapatkan area yang terendam. Dan itu jadi persoalan nih, kita kehilangan waktu 6 jam. Kemudian kami ditantang, mungkin nggak itu dipercepat. Akhirnya kami mencoba explore dengan pendekatan lain, kita menggunakan machine learning. Sebentar. Itu Iya. running modelnya berapa jam, Pak? Mohon maaf. 6 jam, Pak. 6 jam. 6 jam. Itu running model apa main game, Pak? Kok bisa selama itu gitu? Bisa disambil main catur, Pak. Komputer jalan, kita bisa main catur, bisa ngapain aja, baru dilihat. Dan ini asalnya 6 jam jadi berapa detik ini? 3 detik. Kok bisa? Nah, pas waktu itu memang ya kita tahu machine learning itu kan mempelajari sesuatu dari historisnya ya. Persoalan muncul, data historis nggak ada. Data historis rendaman nggak ada. Akhirnya kita mencoba memodifikasi bagaimana kalau model numeriknya kita running dulu secara offline. Jadi kita running sekian banyak skenario, kita dapatkan kurang lebih ada 37-an skenario. Kemudian dari 37 skenario kita dapat data debit dan kita dapat data rendaman. Kita minta mesin learning untuk belajar. Setelah dia belajar, kita coba tes dengan beberapa skenario. Coba kasih kasih hujan sekian. Respon dia seberapa akurat. Dan ternyata setelah proses training tersebut, satu akurasinya ya karena kecepatannya tinggi tentunya akurasi akan turun. Tapi setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran jauh lebih awal. Apakah banjir ini tanda kutip bisa kita waspadai atau tidak? Itu gambaran awalnya didapat berapa jam sebelum kejadian banjir itu, Pak? Karena kita targetkan 24 jam, dikurangi dengan akuisisi data dan post processing, kurang lebih butuh waktu kisaran 30 menit sampai 15 menit, ditambah waktu running hanya kisaran detik. Itu kurang lebih ya kita butuh waktu setengah jam sampai 1 jam. Jadi kita masih punya lead time 23 jam. Oh, jadi one day in advance, 1 hari sebelum ada kemungkinan banjir di suatu daerah dengan peta ini, jadi kita bisa tahu gitu ya? Betul. That is amazing. Dan ini baru di Palu, Pak?
uji coba kami baru di Palu. Ya. Oke. Dengan segala keterbatasannya tentunya. Oh, bisa di tempat lain juga. Ini memang harus ada traksi industri. Silakan nanti Pak Bagus Nanti ini. kita bahas ya dari perspektif industri ya. Ya. Silakan Pak Edi, punten dilanjutkan Bang. Baik, ini mungkin concern yang kedua ya. Yang pertama tadi kalau kita sudah dapat informasi, aksi apa yang akan kita lakukan? Dari situ kita bisa turunkan nih kebutuhan informasi apa yang bisa kita keluarkan, yang perlu dikeluarkan untuk mendukung aksi tersebut. Nah, yang ketiga itu terkait dengan seringkali informasi sudah datang. Informasi sudah datang, kemudian kita sudah rencana aksi sudah ada semuanya, tapi keterbatasan pada hal yang ketiga yaitu sumber daya kita nggak cukup. Sumber daya apa ini maksudnya? Bisa sumber daya manusia, bisa peralatan, bisa logistik dan lain sebagainya. Nah, itu kami dapatkan pengalaman tersebut kurang lebih 1 tahun 2 tahun yang lalu ketika kita dihadapkan pada kejadian banjir yang di Bandung. Kemudian kita diajak diskusi, kemudian kita kenapa selalu bermasalah dengan sumber daya yang kita miliki untuk menghadapi banjir yang ada. Nah, akhirnya kami mencoba mempelajari, mereview lagi apa yang pernah kami pelajari dulu pas waktu kuliah, Pak. Dan teringat dengan satu konsep. Mungkin bisa naik ke slide awal-awal. Mohon maaf ini loncat-loncat terus awal. Oke, di sini. Nah, konsep ini konsep integrated flood risk management. Konsep ini kalau betul. Ini sebetulnya sangat populer, Pak. Sangat populer dan sudah secara konsep sudah diimplementasikan. Cuma mungkin diterapkan dengan baiknya ini yang masih jadi tantangan ya. Nah, cuma ada satu hal yang ingin saya garis bawahi di konsep ini yang seringnya kami simpulkan bahwa ketika kita mendapatkan masalah dengan sumber daya kemungkinan arahnya adalah ini. Itu apa? Bahwa kita tidak bisa memisahkan atau kita tidak membagi dengan baik antara mana yang harus kita hadapi dan mana yang harus kita hadapi dengan strategi lain. Saya sebutnya dengan strategi manajemen secara umum, ya pengelolaan wilayah, pengelolaan sungai dan lain sebagainya, dan mana yang harus kita hadapi dengan strategi kebencanaan. Nah, kalau dalam banjir, ini contohnya dalam banjir kami sebut sebagai manageable flood, banjir yang bisa dikelola, dan banjir residual. Manageable sama residual. Kita bayangkan seumpama Cikapundung lah ya, sungai yang dekat dengan kampus kita, itu kalau nggak salah didesain dengan 10 tahunan. Harusnya kalau kita berbicara Cikapundung dengan desain 10 tahunan, maka banjir 10 tahunan ini nggak akan pernah terjadi di Cikapundung. Ini yang disebut dengan banjir yang bisa dikelola. Kalau ini kita berhasil atasi, maka kedaruratan di Cikapundung itu bisa terjadinya jarang. Dan ini bisa kita akomodir dengan pendekatan kebencanaan. Kalau ada bencana, kita apakan? Logistik yang kita perlukan seberapa besar? Sektor yang terlibat siapa saja? Itu akan termanage dengan baik. Nah, persoalannya seringkali salah satu sisi tidak berhasil dengan baik, belum berhasil dengan baik, sehingga sisi lainnya jadi terbebani. Kalau banjirnya terjadi setiap tahun sekali atau bahkan di beberapa tempat lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, otomatis akhirnya teman-teman di bidang kebencanaan harus bekerja ekstra keras untuk mengatasi ini. Dan satu komponen yang lebih ini lagi Pak, biasanya kalau residual flood itu salah satu strateginya adalah risk sharing resiko. Dan biasanya di sini juga ada industri yang bergerak lagi, industri asuransi. Untuk mengcover kalau kejadian, di cover nih. Tapi industri ini jadi takut juga. Karena apa? Sharing ke bagian hilirnya atau bagian industri swastanya ini terlalu besar. Dalam setahun terjadi 2 kali, dalam setahun terjadi 3 kali. Klaim mereka seberapa besar yang harus keluarkan? Maksudnya klaim mereka terhadap kejadian banjir begitu ya, maksudnya klaim industri asuransi gitu. Betul. Ya. I see.
Nah, speaking of industri ini Pak ya. Ya. Nah, sebelum nanti kita kembali lagi ke slide berapa, mungkin kita akan lihat dulu ya sebentar dari perspektif industri, karena tadi kita sudah lihat nih bagaimana caranya sebuah tadi ya pemodelan numerik yang dari Pak Edi itu dari 6 jam gitu ya, bisa sambil main catur, atau kalau saya biasa main Dota gitu 6 game. Jadi sambil saya akan punya 2 PC, kalau satu PC buat running model, satu PC buat saya sambil nunggu model. I'm working gitu ya. Nah, kita kemudian lihat bagaimana itu bisa membantu untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial banjir bahkan 1 hari sebelum banjir itu terjadi. Nah, sekarang kita mau lihat dulu ya dari perspektif industri bagaimana dari Pak Bagus. Barangkali kita bisa lihat ya, karena ujung-ujungnya kan nanti akan digunakan ke publik, dan tentu dari hasil inovasi dari akademik ini harus juga dikolaborasikan dengan industri agar bisa bermanfaat lebih banyak. Silakan Pak Bagus. Makasih Pak Faisal. Jadi mungkin sebuah kesempatan juga ya buat saya yang luar biasa dari Balai Ciliwung Cisadane gitu ya, untuk sharing tentang apa yang kita lakukan selama 5 tahun terakhir di sana gitu. Jadi menahun Pak, ini cukup panjang gitu. Dan mungkin sebelum kesini saya sharing dulu tentang apa yang jadi background saya gitu. Jadi sebetulnya dulu saya hampir masuk ke dalam kaum bapak sekalian, itu kaum orang sipil lah gitu. Dulu saya kuliah sipil, terus udah gitu waktu kuliah sipil kebetulan saya ujian ketiga itu di sipil keairan gitu. Dan ternyata pas di ujian kesempatan ketiga itu saya gagal gitu. Dan akhirnya saya di DO dari situ. Nah, padahal bapak saya itu sipil keairan. Bapak saya sipil dari Brawijaya gitu. Itu DO-nya di Jerman? Di Jerman, betul. Jadi di Jerman. Bukan di Indonesia. Tadinya saya sempat udah kayak udahlah nggak mau kuliah gitu, karena saya dulu udah semester ke-6 gitu. Jadi udah cukup panjang di sisi itu. Nah, terus ya syukurnya alhamdulillah dari situ saya ketemu sama awalnya saya mau pindah ke IT gitu. Karena saya emang suka banget sama digital dari SMP itu suka banget sama yang gadget kayak gitu. Ya. Nah, ternyata saya di IT pun juga nggak begitu kuat kalau dari hasil analisa mereka gitu. Nah, ternyata ada satu industri yang di situ ternyata menarik banget buat saya juga, yaitu menampilkan semua itu dalam bentuk peta gitu. Which is itu namanya spasial gitu. Nah, jurusannya di sana dulu namanya Geoinformatics and Public Works gitu. Jadi dikombinasikan gitu. Nah, itu sebetulnya turunan dari geodesi Pak dulunya gitu. Nah, cuman karena ngelihat dunia di Jerman mungkin terkait sama data spasial itu penting gitu ya. Jadi mereka emang ada jurusan spesifik gitu. Nah, akhirnya ya alhamdulillah saya di situ berlanjut Pak, bisa kuliah lagi gitu. Nah, terus justru dari situ saya menemukan suatu hal yang ternyata hidup ini terkait sama pola spasial gitu. Kemana kita bergerak, kemana kita membangun gitu ya. Kita lagi ngomongin spasial gitu. Kampus ITB, kampus di mana aja lokasinya gitu. Dan waktu saya pulang ke Indonesia, saya gabung ke konsultan bapak saya gitu. Menjadi spatial planner lah gitu. Jadi saya belajar tentang bagaimana merencanakan ruang, kawasan gitu, maupun juga memetakan banjir gitu ya. Dulu salah satu proyek yang pertama kali saya handle tuh pemetaan banjir di Sungai Cipanas gitu. Nah, di situ ketemu satu masalah. Nah, masalahnya itu adalah data gitu. Jadi di Indonesia data itu seringkali nggak berkelanjutan. Beda ketika saya dulu kuliah, itu saya mau ngerencanain suatu kota, saya tinggal cari aja WMS atau WFS-nya, get langsung keluar gitu. Nah, di Indonesia saya mesti ke Museum Geologi, mesti bayar 75.000. Terus dapetnya dalam bentuk kertas gitu. Nah, gitu. Nah, terus dari gitu akhirnya di situ saya berpikir, maksudnya karena waktu itu saya udah bekerja dengan Dropbox juga gitu ya. Harusnya tuh data-data kayak gini tuh bisa nih kita integrasikan gitu. Nah, dari situ lahirlah sebuah perusahaan startup 2019 yang saya kasih nama Mapit Pak gitu. Ya. Nah, Mapit ini sebetulnya Mapit ngejarnya gimana Pak? MAPID Mapit. Itu mapid.com atau .co.id. .co.id Ya. ya. Jadi bisa langsung dikunjungi nanti ya. Boleh. Lihat di sana ada apa. Boleh. Silakan. Nah, jadi Mapit itu sebetulnya kita punya sebuah idea gitu ya. Idea itu adalah bagaimana kita menghubungkan data, orang, dan kebijakan secara spasial gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin hidrometeorologi, kita ngomongin tentang asuransi gitu ya, properti, itu semua sebenarnya data spasial gitu. Nah, challenge-nya adalah di Indonesia saat ini kita masih ada gap atau masih ada silo di antara industri-industri itu yang kesannya wah ini data ini penuh kepentingan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita bisa manfaatin, justru malah kita bisa sama-sama dapat benefitnya dari pola spasial itu, dan akhirnya kita bisa sama-sama merencanakan gitu. Nah, next.
Nah, jadi dari situ akhirnya 2019 saya bikin Mapit, Pak. Dan 2020 kita kan kena Covid ya. Ya. Nah, jadi waktu itu saya emang apa ya masuk ke dalam ekosistem startup gitu ya, di mana kita disuruh cari visi gitu ya, venture capital, di mana kita disuruh cari use cases gitu. Runway-nya terbatas gitu. Dan challenge-nya pada saat itu adalah industri swasta itu nggak mau mengimplementasikan atau bukan nggak mau belum ada budget untuk mengimplementasikan. Mereka mostly masih kayak berpikir kita wait and see dulu lah kayak gitu. Nah ya syukurnya saya ketemu sama PUPR gitu dan di situ dikasih kesempatan gitu, Mas kita punya permasalahan banjir gitu. Itu 2020. Jadi ini adalah kasus yang paling pertama saya jalankan dengan Mapit gitu. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan terus-menerus gitu. Artinya sebetulnya ini sesuatu yang berkelanjutan dan panjang gitu. Nah, di situ waktu itu tantangannya beragam ya gitu. Mulai dari tantangan manusianya, bagaimana merubah pelaporan banjir yang manual, lalu integrasi, bagaimana menghubungkan semua sensor-sensor. Nah, itu yang kita lakukan di SWC yang kita panggil nama SWC. Oke, next. Nah, terkait dengan kolaborasi, jadi sebetulnya Mapit sendiri kita punya punya konsep tadi ya, menghubungkan data, orang, dan kebijakan gitu ya. Jadi 3 hal itu yang menjadi foundationnya Mapit gitu. Nah, dengan 3 hal itu harapannya kita bisa menciptakan data spasial yang berkelanjutan. Mau data dari meteorologi, hidrologi, lalu diolah oleh siapa orang yang di dalamnya gitu. Lalu ada pemimpin atau pejabat yang mungkin dia punya kewajiban untuk memutuskan, itu akan didorong oleh data gitu. Oke, next. Nah ini sedikit tampilannya. Jadi ini di Jakarta. Di Jakarta. Jadi mungkin ini tampilan bagian depannya gitu ya. Nah Mapit ini sebetulnya bagian depan ini adalah bagian untuk viewernya aja. Nah tapi di dalamnya itu sebetulnya Mapit ini accessible buat semua orang gitu. Nah artinya sebetulnya di dalam tuh banyak data-data spasial yang bisa kita reusable, bisa kita gunakan. Termasuk juga ada banyak publikasi-publikasi dari community kita yang menceritakan tentang berbagai macam hal, multi sektor gitu. Ada yang ngomongin asuransi, carbon stock, transportasi, MBG, semua hal banyak yang mereka tuliskan di dalam sana gitu. Dan itulah salah satu magicnya spasial tuh, karena ya selama kita hidup di atas muka bumi ya semua akan terpetakan Dan gitu. itu tidak hanya apa informasinya, tapi di mana tadi gitu. Semua di mana, betul. Bisa dengan waktunya juga nggak? Ya pasti. Jadi dengan waktu. By the way ini saya tertarik nih Pak. Kalau titik-titik ini apa nih Pak ceritanya? Iya. Jadi kalau yang bagian tengah itu sebetulnya infrastrukturnya mereka, kayak misalkan kondisi infrastrukturnya, misalkan kayak jembatan atau misalkan kayak saluran, apakah baik, kondisinya perlu diperbaiki gitu. Nah mereka dari 2020 tuh sudah memetakan itu semua gitu. Nice. Nah terus di sebelah kiri laporan banjir itu sebetulnya dulu mereka masih menggunakan WhatsApp gitu. Nah kan kita kan bertahun-tahun ya, jadi fasenya itu cukup panjang sebetulnya. Di fase pertama itu kita fokus ke how to create a change di organisasi mereka. Jadi yang tadinya laporan lewat WA berubah lewat form kita namanya, form gitu, form dan sekarang ke aplikasi gitu. Terus dari gitu kedua, bagaimana data-data yang tadinya hidrometeorologi itu hanya ditampilkan saja, diintegrasikan ke semua titik yang ada di sini. Jadi kita nggak cuma ngomongin buka satu dashboard terus ini data hidrometeorologi gitu. Tapi di dalam situ kita bisa overlay semua data yang ada di balai gitu. Nah, sekali ya. makanya tadi yang konsep apa tadi namanya? Berkelanjutan tadi, Pak? Ya, integrated flood risk management. Betul. Nah sebetulnya itu yang jadi tantangan kita juga selama 5 tahun di balai gitu. Karena ketika kita ngomongin integrasi, kita nggak cuma ngomongin bagaimana mengintegrasikannya gitu, tapi buat apa integrasinya. Contoh misalkan data yang sudah ada akhirnya bisa menciptakan pola spasial. Nah pola spasialnya sekarang memang masih ada di balai aja gitu, belum keluar gitu. Tapi sebetulnya sekarang balai pun udah mulai berpikir bahwa ini data sangat bermanfaat buat masyarakat gitu. Cuman mungkin regulasinya masih dipikirkan lah gimana cara buat bisa memberikan data. Karena mereka kan ada banyak data ya, data yang memang sudah diolah atau yang benar-benar masih raw nih. Betul. Karena setiap kejadian banjir tuh ya mereka langsung collect data itu. Saya potong sedikit ya, balai. Apa yang dimaksud dengan balai? Balai ini adalah balai wilayah sungai. Betul. Jadi sedikit sepintas saja ya, balai wilayah sungai adalah semua sungai di Indonesia itu dikelola oleh pemerintah. Nah, Betul. kalau kewenangannya nasional itu dikelola oleh balai wilayah sungai sesuatu, misalnya balai wilayah sungai di Ciliwung Cisadane ya di Jakarta gitu ya. Ada semua di Indonesia ya. Itu kepanjangan tangannya dari Kementerian PU. Betul. Silakan. Nah,
sebetulnya nggak cuma di Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane aja gitu. Nah jadi kan pemerintah tuh kan ada yang pusat tadi yang disampaikan Pak Faisal. Nah kita juga sebetulnya di-endorse sama Balai akhirnya untuk diaplikasikan di Provinsi Jakarta. Di Provinsi Betul. Jakarta. Jadi sekarang sebenarnya mereka berdua udah menggunakan sistem yang sama dan lagi lagi berkomunikasi lah untuk bagaimana akhirnya sama-sama beneficial gitu. Jadi contoh ya perbedaan koleksi datanya kalau di DSDA Dinas Sumber Daya di Jakarta itu mereka yang banjir di bawah 50 cm itu tetap dikolek. Sedangkan kalau di PUPR kayak di Ciliwung Cisadane itu yang di atas 50 cm baru mereka kolek gitu. Kan soalnya sungainya sama satu kan gitu. Enggak tiba-tiba ini punya provinsi, ini punya pusat gitu. Banjirnya sama. Banjirnya sama. Masalahnya juga sama kok. Nah, ini yang sebelah kanan cukup menarik sih. Jadi itu yang warna merah itu sebetulnya kita waktu itu punya dapat data lidar dari, jadi Jakarta itu mereka melakukan lidar gitu ya. Nah di data lidar itu sebetulnya kita taruh di big data, terus kita pikirlah gimana supaya bisa di get dengan seamless gitu. Nah di situ sebetulnya konsepnya cukup simpel Pak, mungkin bukan bukan kayak programming yang akhirnya kayak memprediksi gitu, tapi hanya menampilkan aja kalau misalkan banjirnya ketinggian 50 cm berarti genangannya seberapa luas. Nah itu pakai data elevasi gitu. Nah, lidar ini data elevasi tadi ya, bentuknya digital kan betul, ya? Betul. Jadi dari lidar dia berubah menjadi data digital elevation model. Nah, gitu untuk data DEM ini yang akhirnya nanti bisa kita simulasikan gitu. Kayak gitu sih. Karena kalau misalnya kayak tadi Hekras itu kan butuh data DEM juga, penampang sungainya gitu. Nah, cuman kalau yang di Jakarta ini kita pakai data satu Jakarta, jadi mau dimanapun banjirnya itu bisa disimulasikan kayak gitu. Menarik sekali. Ya, gitu. Oke, ini menarik sekali. Ada slide lagi, Bapak? Udah nggak apa-apa itu. Sebentar aja gitu ya. Nanti kalau nggak habis ini baterai. menarik sekali. Ini kayak, ya betul. Apa ya istilahnya? Ini menarik sekali karena kan kita sama-sama impian kita adalah banjir hilang dari muka bumi. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Atau banjir terkelola gitu ya. Karena tidak mungkin ya. Pasti kalau hilang di sini pindah ke tempat lain. Nah, gitu kan. Tinggal kemana pindahnya, kapan, apakah perlu ditampung dan lain-lain. Nah, di sini ya Pak Edi dan Pak Bagus, ini saya mau ada pertanyaan juga gitu. Mungkin pertama ke Pak Bagus dulu, kalau di Jerman itu pengelolaan banjirnya seperti apa gitu? Iya. Karena pernah di Jerman kan, jadi saya pengen tahu juga gitu. Gimana tuh? Sebenarnya di Eropa pun juga terjadi banjir ya, ada gitu kayak. Ada banjir. Ada. Dan waktu itu saya juga pernah ke satu kota dan lagi banjir dan akhirnya mereka kayak naruh karung-karung yang isinya pasir kayaknya gitu ya. Geobag gitu ya. Ya geobag betul. Nah sebetulnya yang menjadi pembeda hanya gini aja sih. Pertama mungkin dari sisi kependudukan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari cita satelit aja udah kelihatan kalau di Eropa tuh pasti lebih teratur dari sisi rumahnya. Sedangkan kalau di Indonesia itu kayak misalkan di Jakarta kita bisa ngamatin dari cita satelit aja ada yang kampung padat dan tidak teratur. Tiba-tiba di samping-sampingnya ada perumahan-perumahan mewah yang teratur gitu. Nah di Jerman sendiri sebetulnya mereka punya satu quote lah, data yang tercipta hari ini itu akan kita gunakan sampai 40 tahun ke depan gitu. Sebegitunya mereka terkait sama data spasial gitu. Nah artinya sebetulnya perencanaan mereka cukup deep di bagian banjir juga gitu. Dan kebetulan waktu saya di Jerman saya nggak punya case tentang banjir, cuman case-nya waktu itu saya disuruh memetakan campak. Jadi saya sempat kerja gitu di kayak Badan Informasi Geospasialnya Frankfurt gitu. Nah waktu itu saya memetakan campak sama memetakan pohon gitu. Jadi waktu itu saya mikir pohon familinya apa gitu. Jadi sampai gue ditanam umur berapa gitu. Jadi kayak ya mereka sebegitu detailnya dan sebegitu valuable-nya sebuah data. Dan datanya semua rapi gitu. Semua rapi gitu. Dan dulu saya kayak mikir buat apa ya kita metain campak, karena ya itu kayak nggak ada pikiran spasialnya gitu. Ternyata sangat spasial, makanya pas COVID kan banyak yang bikin peta kan, peta persebaran COVID gitu. Nah sekarang itu di Jerman. Kalau di Indonesia bagaimana? Ya, coba kita tanya. Mungkin dari Pak Edi ada pengalaman ya, kenyataan, tantangan dan harapan dari data ya, gitu ya. Nah ini Silakan, Pak. Kalau kenyataan, mungkin kita bisa ke slide kisaran di slide 11 ya. Ini ada contoh yang bagus ya. Saya ucapkan terima kasih ke acara ini ya. Jadi gara-gara acara ini saya jadi membuka-buka lagi itu kemarin-kemarin. Coba lihat sebelumnya atau setelahnya ya, setelah. Oke. Nah, di sini. Pak Faisal, ini saya kaget pas kami cek, saya sudah lama
ngecek website ini ya, kalau nggak salah ini dikembangkan di tahun 2023 atau 2024. Walaupun idenya sebetulnya ada di tahun 2012. Ya, ini namanya SIH3, Sistem SIH3. Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi. Oh, jadi SIHHH gitu. Ah, Oh, SIHHH iya. gitu. Nah ini saya sangat mengapresiasi proses integrasi ini ya. Kalau nggak salah ada 3 kementerian lembaga, PUPR, SDM, PU ya. Sekarang Kementerian PU, SDM, kemudian BMKG. Dan ini hanya di bagian tabnya BMKG kalau nggak salah. Ini informasi hidrometeorologi. Kalau kita lihat Pulau Jawa semuanya tertutup oleh sensor, Pak. Oh iya, itu di pulau lain tidak semua ya. Tidak Sumatera semua. agak mending ya. Tapi Betul. kalau Papua apalagi gitu ya. Betul. Tapi setidaknya kita bisa melihat kalau ada sensor sebanyak ini, berarti yang ada data begitu banyak yang bisa kita manfaatkan. Sebentar, ini sensor apa Pak titik-titik ini? Baik, ini sensor hujan. Oh, sensor hujan. Jadi ini rain gauge-nya dan AWS-nya BMKG yang tersebar di Pulau Jawa. Automatic Weather Station. Automatic Weather Oke, Station. Automatic Weather Station. Tentunya Menarik. ini potensi yang sangat besar ya. Jadi sebenarnya data ini ada atau Kalau dari website ini tentunya kita bisa katakan data ini ada. oke. Dan ada website lain juga yang dikelola oleh BMKG juga kalau nggak salah AWS Center namanya. Ya. Itu kita bisa lihat update tiap harinya seperti apa. Oke. Gitu. Itu hujan Pak. Bagaimana dengan sungai, aliran sungai? Karena kan banjir kan pasti datangnya dari sungai ya, gitu ya. Atau kalau tidak drainase yang mentok dia tidak masuk ke sungai gitu ya. Data sungai ada nggak Pak? Pertanyaan yang sangat menarik. Kalau dilihat dari portal yang sama, Betul. itu sebetulnya sudah seperti ada ruangnya untuk data hidrologinya. Namun kemarin saya akses masih belum terlihat, mungkin masih dalam proses integrasi. Ini juga yang jadi yang ingin saya angkat ya. Jadi mungkin secara modal atau kapasitas kita terkait dengan data sepertinya sudah luar biasa besar. Kita mengelola sekian banyak, kita ini yang saya maksud adalah Indonesia ya. Betul, Indonesia sudah mengelola sekian banyak sensor, sekian banyak data ya. Yang jadi persoalan salah satunya adalah integrasi. Integrasi. Tentunya itu akan jadi satu tahapan ya sebelum kita bisa memproses itu menjadi sebuah informasi yang nantinya akan mendukung Pengelolaan aksi kita. Salah satunya adalah pengelolaan banjir. I see. Gitu. Jadi bisa jadi sebenarnya datanya sudah ada tapi belum terintegrasi begitu ya. Bisa jadi ya. Belum tentu. Saya Atau belum terbuka gitu ya. itu satu. Kemudian mungkin saya sekalian nyebut nama aja. Ya. Mungkin nanti suatu hari jadi tamu di Iya. kegiatan ini Harus, juga. ya. Itu ada kolega saya dari sebetulnya alumni ITB juga, cuma sekarang bertugas di Kobe University. Itu Pak Mizan. Namanya Pak Mizan. Mungkin sesama Pak Mizan iya, saya Iya. kenal tuh. Mizan Fuadi ya masalahnya. Mizan Fuadi, betul. Betul. Pak Mizan Iya, Fuadi. iya. Nah, kemarin main ke kampus, Ya. kemudian kita diskusi di salah satu slide beliau pas waktu di kuliah tamu ini. Ya. Beliau menampilkan di Jepang sana ada 45 kalau nggak salah ya, atau 25 bisnis yang terbentuk terkait dengan hidrometeorologi atau terkait dengan meteorologi. Ya. Industri ya. Industri. Oke. Industri yang terbentuk terkait dengan Dan meteorologi. itu memberi layanan untuk apa, Pak? Gitu. Mulai dari khususnya untuk industri, Ya. melayani industri yang lainnya lagi. Oh, contohnya apa tuh? Contohnya. Contohnya adalah ketika ada seumpama ada sebuah pelabuhan Ya. yang membutuhkan informasi terkait dengan apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan karena untuk operasional pelayaran Pelabuhan, mereka, betul.
mereka bisa dilayani oleh industri yang lain. Jadi contohnya itu saya mendebak ya, mohon dikonfirmasi. Contoh misalnya nanti tinggi ombaknya atau tinggi pasangnya berapa sekian hari ke depan seperti itu. Betul. Macam-macamnya. Bisa sampai begitu juga ya? Bisa sampai seperti itu. Namun yang ingin saya garis bawahi ketika kami pasca kuliah tamu itu diskusi, salah satu yang menjadi awal dari industri itu bergerak itu adalah mudahnya industri mendapatkan akses data. Oke. Gitu. Jadi Ya. datanya sudah terintegrasi dengan baik, kemudian bisa dimanfaatkan dengan mudah, ya. Betul. Tidak gratis juga ya. Nanti ada seperti insentif pajak kalau mereka berkontribusi dan lain sebagainya ya. Tapi intinya adalah itu bisa diakses. Bisa diakses, mudah diakses dan sudah melalui quality control yang baik. Sehingga industri tinggal mengolah, menghasilkan informasi baru dan akhirnya melahirkan industri baru. Gitu. Nah, ini mungkin bagian yang kedua yang ingin saya garis bawahi tantangan di kita ya Pak ya. Terkait yang pertama mungkin masalah integrasinya agar memudahkan kita untuk menghasilkan sebuah data atau informasi yang siap digunakan. Kemudian yang kedua, keleluasaan kita dalam mengakses ya. Keleluasaan ini tentunya bukan kebebasan ya, tapi kita ada peraturan yang harus diikuti, namun juga datanya siap digunakan, sudah terkuisi dengan baik ya, sudah kualitasnya sudah baik dan kita mendapatkan akses yang cepat ya. Mendapatkan akses yang cepat dan kita bisa proses ke tahap berikutnya. Menarik ini intinya ya. Jadi sebenarnya kan kita teknologinya itu mungkin sudah ada ya Pak ya. Running hack HMS, hack RAS gitu yang sampai 6 jam itu. Terus kemudian kebutuhannya juga nyata kan dari industri. Nah, kalau dari Pak Bagus sendiri nih, kira-kira dari perspektif industri ya, harapannya ke depannya seperti apa sih mengenai data hidrometeorologi kita ya, baik yang terkait hujan, terkait data sungai, dan juga terkait rekaman-rekaman banjir, karena banjir ini kan tidak cuma di Jakarta atau di Palu saja kan ya, tapi se-Indonesia. Silakan Pak Bagus. Ya, sebetulnya kalau kita berpikir tentang data hidrometeorologi, sebenarnya kan data dari pengamatan alam gitu ya. Indonesia ini punya 5 pulau besar, terus dari gitu pulau itu punya elevasi yang naik turun gitu ya. Artinya sebetulnya di sana kita punya banyak dynamic things gitu yang akan mempengaruhi air gitu, mulai dari hulu sampai ke hilir gitu. Nah, ketika kita ngomong dari hulu, air kan unsur kehidupan Pak. Sebenarnya harusnya air itu bisa buat kita hidup, tapi di satu sisi ketika airnya tidak terkendali ternyata bisa membahayakan juga gitu. Nah, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi itu adalah perubahan lahan yang kita lakukan gitu, terutama di kota-kota besar gitu ya. Dan kita selalu berusaha buat, ibaratkan kalau orang sakit itu mungkin selalu dipasang ring atau apa, berarti sebenarnya udah nggak normal lagi gitu. Nah, artinya sebetulnya kita sekarang lagi di masa dimana data-data itu tuh akan menjadi satu faktor penting untuk kita bisa melanjutkan kehidupan gitu, terutama ketika kita berpikir menciptakan kebijakan yang dampaknya untuk orang banyak gitu. Dan terkait dengan industri gitu ya, data curah hujan gitu ya, terus gitu data level muka air, sebenarnya itu tuh hanya data awal atau raw data gitu, yang nggak langsung menciptakan dampak gitu. Ketika kita kasih data itu ke industri properti, mereka belum tentu bisa memahami apa sih sebenarnya fungsi dari data itu gitu, karena ini cuman air naik turun gitu, atau misalkan data curah hujan, tahu kita lagi masuk musim penghujan atau musim apa gitu. Nah, tapi pola-pola spasial yang tercipta akibat kita mengamati itu tentu aja menjadi satu pondasi yang luar biasa ketika kita mau berinvestasi contohnya gitu ya. Jadi selain mungkin dari ATR BPN memberikan tentang regulasi tata ruang gitu ya, di satu sisi sebetulnya banyak ini yang saya dapetin gitu ya, di sisi pemerintahan antara PUPR sama ATR BPN itu juga sebetulnya masih belum terintegrasi gitu. Misalkan kayak contoh nih, sungai itu ada sempadannya. Nah, di ATR BPN tuh kadang-kadang sempadan itu tuh nggak dipikirkan untuk yang diproyeksi gitu. Jadi mungkin kalau sekarang tahu sempadan tarik garis saja 100 meter gitu. Padahal sebetulnya kalau di PUPR, enggak, ini ada yang debit key berapa gitu. Nah, artinya sebenarnya bisa jadi ada satu industri properti bikin di situ
tiba-tiba terjadilah banjir ketika debitnya menyentuh yang diprediksikan gitu. Nah, artinya sebetulnya data-data ini yang menurut saya itu memang harus diintegrasikan, tapi nggak cuma ngomongin integrasi ditampilin aja gitu. Ya. Tapi kita integrasikan, dan dari data-data itu mana yang memang kita bisa olah bersama, dibuat keberlanjutannya. Artinya tidak hanya data raw-nya saja mengenai sumber banjir dan atau data sungai gitu, tapi juga hasil modeling mungkin ya kita bisa buka democratize sehingga bisa bermanfaat untuk lebih banyak. Betul. Begitu barangkali ya. Jadi termasuk juga mungkin kalau untuk industri datanya tidak hanya yang apa istilahnya flat gitu ya, atau dia bisa temporal gitu ya, dan lain-lain. Jadi semua data intinya kan sebenarnya kan data itu kan kayak crude oil ya. Betul. Kita ngomong data is new oil Betul, gitu ya. betul. Tapi kayak crude oil. Jadi kalau nggak diapa-apain ya udah kayak oli mentah ya, nggak bisa kita masukin ke mobil gitu kan. Nah, berarti kan harus diproses. Ketika diproses barulah nanti menjadi satu insight yang akan kita gunakan untuk perumusan kebijakan. Baik, Gitu. luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah, sekarang mungkin ya ada balik lagi ke Pak Edi ya. Pak Edi, ini mungkin apakah ada teknologi-teknologi lain yang bisa membantu untuk collecting data ya, integrasi data tadi, apakah misalnya seperti IoT atau apapun gitu, apakah mungkin ada yang sedang mulai muncul dan menarik untuk diterapkan di Indonesia gitu, Pak? Baik, pertanyaan yang berat ini. Sulit. Sulit. Karena kalau pertanyaannya ada banyak. Ada ya contohnya apa yang sudah dilakukan oleh negara kita ya, memiliki data sebanyak ini ya. Mungkin lebih tepatnya mungkin pertanyaannya lebih ke arah ke apakah ada teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk mengekstrak informasi menjadi mengekstrak data menjadi sebuah informasi yang siap guna gitu, siap pakai gitu. Karena kalau terkait dengan mengintegrasikan data dan lain sebagainya, saya rasa teman-teman di bidang IT sudah sangat luar biasa, itu sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, terkait dengan informasi yang siap guna ini, saya rasa tadi contoh di early warning system banjir yang tadi sudah saya sampaikan, itu salah satu contohnya. Kita bisa memprediksikan dalam waktu 24 jam ke depan ya, berdasarkan data yang sekarang. Dan salah satu diskusinya pas waktu pengembangan itu adalah mungkin nggak saya bisa menentukan seberapa rumah yang terendam dan seterusnya. Dan itu ternyata mungkin dilakukan dengan waktu yang cukup cepat juga. Tadi hitungan detik ya. Betul. Dan itu baru kami sadari itu bisa dilakukan setelah kami mendapatkan akses datanya. Lagi-lagi ya akses data ya. Gitu. Setelah kami mendapatkan akses datanya, kita pelajari data yang ada, kemudian kita kembangkan gitu. Kemudian kita coba ya eksplorasi ke kanan ke kiri, akhirnya dapatlah sesuatu yang kami tampilkan tadi. Ini jadi poin jadi apa ya? Seperti sebuah nilai tambah yang kita dapatkan yang sebelumnya mungkin nggak terlihat secara gamblang ya, ketika kita berhasil mendapatkan data yang bagus gitu. Itu satu poin. Kemudian ada contoh baru lagi yang mungkin terkait dengan kejadian yang barusan terjadi ya di bulan Oktober ini. Ketika saya baca pemberitaan di media cukup menarik, sudah mulai mengkaitkan dengan perubahan iklim katanya. Kok Oktober ada banyak tempat yang banjir gitu. I see. Kemudian ini beneran sesuatu yang aneh atau sebetulnya sesuatu yang biasa, tapi karena data yang begitu sulit kita dapatkan, kita jadi menganggap ini sesuatu yang aneh. Ya. Jadi sebetulnya mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi dan ini sesuatu yang biasa gitu. Nah, ini bisa kita lihat di gambar setelah ini, hampir akhir, ke bawah lagi, 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 bawah lagi. Nah, ini Pak. Apa nih? Walaupun saya dapatkan ini berdasarkan data satelit, tentunya dengan akurasi yang jauh lebih rendah ya, karena ini berbasis data satelit. Tapi setidaknya kalau kita kaitkan dengan data yang sebelumnya, kalau data yang sebelumnya kita bisa kelola ya, kita bisa explore, mungkin informasi ini menjadi lebih akurat. Ini adalah data satelit GPM, Pak.
Kemudian yang sebelah kiri itu adalah rata-rata bulanan dalam 20 tahun terakhir. Jadi 25 ya, dari tahun 2000 sampai 2024, jadi 20 tahun terakhir. Kalau kita rata-ratakan di bulan Oktober, kita akan dapatkan gambar sebelah kiri. I see. Merah itu tinggi hujannya. Biru itu rendah hujannya, kisaran di 100 mm per bulan di bulan Oktober. Berdasarkan historis nih, berdasarkan masa lalu. Kalau kita lihat gambar sebelah kiri, maka kalau Sukabumi itu kan di pojok kiri sana ya. Itu yang tinggi banget. Tinggi ya? Sukabumi Cianjur ya. Sukabumi kayaknya bukan sesuatu yang aneh ketika terjadi hujan lebat di bulan Oktober. Berbeda dengan seumpama Cirebon yang warnanya biru atau Surabaya. Memang di sana secara klimatologis Kering ya. ya di bulan Oktober belum saatnya untuk hujan I see. besar. Tapi kalau kita berbicara Sukabumi, ini wajar. Kemudian kami coba lihat bagaimana dengan tahun 2020. 2025 atau Oktober tahun ini atau satu bulan ini. Nah, itu saya coba lihat gambar yang atas, Yang kiri atas itu. kiri atas. Nah, kiri atas itu selisih antara gambar yang bawah dengan kondisi bulan ini. Ternyata kalau kita selisihkan, ternyata memang tahun ini memang agak lebih Basahnya. basah. Dari dua gambar ini saja kita berhasil mengekstrak informasi bahwa 1 Oktober itu kalau Sukabumi hujan lebat itu bukan sesuatu yang aneh. Walaupun tahun ini memang hujannya lebih lebat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, tentunya mungkin secara sumber daya manusia kita saya yakin banyak yang unggul ya, Pak Bagus ya. Tinggal kesempatan untuk melakukan eksplorasi yang jauh lebih didukung lah, Didukung. jauh didukung ya, jauh lebih didukung. Dan saya yakin banyak sekali inisiatif inovasi yang bisa kita lakukan ya terkait dengan data, terkait dengan satu informasi ya, kalau mendapatkan salah satunya adalah dukungan yang besar. Data, modeling gitu ya dan lain-lain ya. Ini luar biasa sih, ini banyak sekali otak santer meledak gitu ya, luar biasa. Nah, sebelum kita ke penutup ya, mungkin nanti kayak akan kita sumpahkan barangkali dari Pak Bagus dulu ya, ada closing statement ya, mengenai kaitannya dengan data, modeling, industri tadi gitu. Juga kemudian ini kebetulan most of our iCitizens adalah students begitu ya. Yes. Jadi mungkin ada pesan-pesan untuk capacity building gitu ya. Silakan. Oke. Jadi 2017 itu saya pulang ke Indonesia kan. 2017 sampai 18 itu setelah saya jadi konsultan, saya juga waktu itu ngimpor produk-produk dari luar negeri. Dari Eropa ada, dari Cina ada gitu. Dulu salah satunya adalah drone VTOL yang bentang 4 meter. Itu sekarang ada di Indonesia, mereknya UAV. Itu dulu yang pertama kali masukin saya dulu. Gitu. Oke. Sama beberapa alat-alat buat pengukuran survei lagi gitu. Nah, waktu itu saya berpikir kayak bisa nggak sih kita di Indonesia tuh menciptakan atau berinovasi gitu. Karena selama ini kayak kesannya kita tuh hanya menggunakan produk gitu ya. Mungkin nggak di dunia marketplace yang pada saat itu sudah cukup berkembang gitu ya. Tapi kita ngomong ke sesuatu yang lebih teknologi, lebih deep gitu. Nah, dan pada saat itu ya salah satu keberuntungan saya bertemu sama co-founder saya, anak ITB juga, teknik mesin, cuman murtad dia jadi programmer. Jadi di CTO Mapit gitu. Terus dia gitu head data saya, head bisnis saya itu juga anak ITB gitu. Jadi saya ngeliat sebenarnya potensi dari anak ITB itu kan sudah cukup luar biasa gitu dari sisi intelijensia gitu. Nah, mungkin salah satu faktor pentingnya itu adalah ketika lulus tuh jangan langsung berpikir untuk mencari uang gitu. Karena sebetulnya value yang akan diciptakan tuh baru nanti mungkin setelah umur 30 ke atas gitu ya. Baru value-nya tahu ini apa sih sebetulnya, karena semua orang tuh juga banyak yang pintar gitu. Tapi mungkin belum sampai ke implementasi penjurusan atau spesialisasi di bidang apa sih gitu. Terutama yang lulusan S1 gitu ya. Nah, terus ketika kita berinovasi di Mapit gitu, kita menggunakan berbagai macam teknologi kayak big data, AI gitu ya, yang pada saat itu mungkin masih proses development juga gitu. Cuman salah satu hal yang menurut saya penting itu adalah bagaimana kita bisa melihat permasalahan yang ada di sekitar dulu gitu. Karena kalau misalnya saya kan background-nya ada geomatika gitu. Dulu saya banyak di KRN juga karena salah satu awal mulai dari BBWS gitu kan. Nah, dari situ saya ngeliat
mereka punya permasalahan buat bisa menghubungkan semua data spasial dari sensor, dari manusia gitu ya, dari data-data historical yang udah ada gitu. Cuman nggak ada nih platform yang bisa menyatukan itu semua gitu. Makanya lahirlah platform itu gitu. Terus dari gitu nextnya adalah kita masih punya jangka panjang dalam merencanakan Indonesia gitu. Apalagi kita dijanjiin lah Indonesia 2045 gitu. Tapi dan anak-anak mudanya sebenarnya menurut saya luar biasa di Indonesia gitu. Cuman memang banyak sekarang juga kita hidup di era distraksi yang cukup besar gitu ya. Jadi kesannya kayak rumput tetangga lebih hijau gitu, dan kita ngeliat dulu saya pindah ke rumput tetangga, padahal sebenarnya itu salah satu yang menghalangi karir juga sih, menghalangi value added itu. Dari rumput tetangga pun pindah ke sini. saya ngamatin ya, maksudnya ada tim saya kan, saya bikin beberapa perusahaan, ada Mepet, ada Carlo, ada Toyo gitu. Nah yang di Mepet sama Carlo ini ada yang dulu sempat keluar gitu, sekarang balik lagi gitu. Karena sebetulnya kalau saya sih sebagai entrepreneur juga saya berpikir ya saya nggak bisa ngasih kayak gaji startup yang kesannya kayak gede-gede gitu. Buat apa juga, karena kita nggak sustainable kalau kayak gitu kan. Tapi ya udah, kalau masuk sini kita punya mimpi ini, kalau kamu cocok ya udah kita long term, karena nanti mungkin value-nya akan eksponensial gitu di kemudian hari. Mungkin seperti itu sih. Luar biasa sekali ya. Jadi itu tadi diserempet dikit ya, 2045 itu Indonesia emas. Itu janji yang harus kita wujudkan bersama. Betul. Gitu ya. Jadi bukan janji orang-orang aja ya. Betul. Ya kan Pak Edi? Baik. Closing statement. Terima kasih. Pesan-pesan. Ya. Terima kasih, Pak. Saya akan menyampaikan dari bidang saya yang di kebencanaan ya, Pak ya. Dengan sebuah ilustrasi, Pak. Kalau kita naik motor, tentunya ada berbagai macam ancaman ya, Pak ya. Ada berbagai macam ancaman, dan banyak sekali ancaman yang tentunya, kalau ancaman yang terduga itu kan mudah untuk diatasi. Ada ancaman-ancaman yang tidak terduga yang kadang-kadang hadir di kita. Oleh karena itu ketika kita naik motor wajib pakai helm. Betul. Salah satu kewajibannya adalah pakai helm. Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah helm ini mampu mengatasi semua ancaman yang mungkin muncul? Jawabannya adalah tidak. Karena helm ini salah satu cara kita untuk meminimalisir kemungkinan. Seumpama ada 100 ancaman, setidaknya 80 ancaman tercover oleh helm ini. Gitu. Masih ada sisanya. Gitu. Masih ada sisanya yang mungkin nanti akan di-cover dengan cara apa? Peraturan lalu lintas. Dengan cara apa? Dengan cara asuransi. Saya yakin semuanya yang punya SIM di-cover oleh asuransi dan seterusnya. Jadi resiko yang akan kita hadapi itu kita bagi-bagi. Kemudian seumpama nanti ada inovasi-inovasi seperti kalau di balap motor ya, kita pakai jaket yang ada sistem pengamannya gitu ya ketika kita jatuh dan lain sebagainya. Dan inovasi-inovasi ini baru bisa kita hasilkan kalau kita bisa dikatakan mendapatkan kesempatan untuk mencoba, untuk mengeksplorasi, untuk mengembangkan. Nah, terkait dengan apa bisa dikatakan insentif lah ya, bisa dikatakan insentif untuk melakukan inovasi tersebut. Saya melihat setidaknya ada, saya rasa tadi yang sampaikan Pak Bagus, saya yakin generasi sekarang itu generasi yang luar biasa berpotensi ya, artinya dari sisi manusianya aman lah ya. Tapi mungkin kita perlu berikan insentif yang lainnya agar generasi ini bisa berkembang lebih maju lagi. Yang satu adalah akses terhadap data. Kalau terkait dengan hidrometeorologi ini, akses terhadap data. Jika itu dibuka luas, selebar-lebarnya, ya, tentunya dengan ketentuan, karena kita di negara ya, di sebuah organisasi besar, tentunya dengan ketentuan-ketentuan tertentu, tapi setidaknya itu akan, kalau ada ruang yang lebih lebar, kita bisa inovasi yang lebih besar. Yang kedua, Pak Faisal, tapi ini kalau nanti kurang enak didengar, mohon di-cut aja kalau bisa. Karena Editor siap-siap ya. karena ini berkaitan dengan institusi sendiri. Yang kedua itu fasilitas. Tadi saya sampaikan di awal kita running 6 jam. Untung Pak Faisal nggak nanya. Kalau Pak Faisal nanya, Bapak pakai komputer apa?
Jawabannya adalah pakai komputer jangkrik, tanda kutip. Gitu. Selevel kampus kita, selevel kampus kita, ya, dukungan terhadap fasilitas komputasi yang memadai itu masih belum tersedia, gitu. Dan ini biasanya kita bisa representatifkan ke level Indonesia. Saya rasa di Indonesia juga belum ada tersedia sumber daya komputasi yang memadai, yang siap, gitu. Komputer cepat buat apa gitu ya? Ada cerita yang menarik Pak Faisal. Kita running buat eksperimen mahasiswa dan penelitian di tempat kita. Di tempat kami itu ada 3 komputer Pak Faisal, yang sangat kami banggakan karena itu hasil kerja keras untuk membangunnya. 1 komputer yang dirakit oleh teman-teman. Jadi pas waktu itu belum punya anggaran, akhirnya komputer digabungkan jadi 1, dihubungkan dengan jaringan agar menjadi paralel, Cluster ya. jadi cluster. Itu masih kami simpan, tujuannya untuk mengingat masa lalu. Kemudian yang kedua, ada komputer yang digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk praktikum, untuk belajar mereka mengoperasikan komputasi paralel, ya, paralel komputasi. Itu hasil sumbangan. Sumbangan dari peneliti, ya, peneliti lain, ya, yang sangat sangat senang melihat eksplorasi dari mahasiswa kita dan peneliti-peneliti di tempat kita. Itu hasil sumbangan. Nah, yang ketiga baru alhamdulillah mendapatkan dukungan komputasi dari ITB. Tapi masih jauh di bawah yang diharapkan. Tapi setidaknya ini udah ada perkembangan lah, ya, sudah ada tambahan dan harapannya ke depannya menjadi lebih besar lagi dan kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi, semoga saja. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih keren gitu ya. Betul. Luar biasa ini. Ini memang bagusnya ngobrol tuh kayak begini ya. Siapa tahu nanti sumbangannya juga datang dari industri. Oke ya. Baik, luar biasa nih. Ini terima kasih banget sekali Pak Edi dan Pak Bagus sudah menyempatkan diri untuk hadir dan berbincang bersama kita di podcast ICEE ini ya. Jadi I see so many things gitu ya, so many new things gitu kan. Dan teman-teman ini I'm sure that most of you ya, sebagian dari Anda adalah mahasiswa gitu ya, sebagian besar dari Anda. Dan tadi kalau takeaways-nya ya, bahwa kita ini we have a challenge gitu ya, kita ada tantangan besar di Indonesia gitu, banjir itu sangat banyak dan sebenarnya teknologinya sudah ada gitu ya, yang ditunjukkan oleh dari Pak Edi tadi gitu ya. Dan juga industri juga sudah mengembangkan, sudah arah sana dan bagus ini ngobrol terus gitu ya, jadi semakin nyambung gitu ya antara apa yang dikembangkan di akademik dan juga apa yang dibutuhkan di masyarakat, di industri. Nah tentunya capacity building ya, tadi kita dengar di akhir-akhir itu menjadi salah satu yang penting bagi kita, diantaranya adalah kemampuan menganalisis data, data literasi begitu ya. Kemudian juga kemampuan modeling tadi termasuk numerical modeling dan juga machine learning. Dan tentunya harapan kedepannya adalah data-data itu semakin terintegrasi, semakin terbuka gitu ya. Dan itu data yang terintegrasi dan terbuka itu akan membuka banyak sekali peluang untuk inovasi dan kebermanfaatan di dunia. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya kepada Pak Edi dan Pak Bagus untuk hadir, luar biasa ini dari akademik dan industri. Jangan bosan-bosan datang ke podcast, mungkin tidak di sini juga tapi di yang lain gitu ya, karena kita harus sering ngobrol ya, termasuk teman-teman yang pegang data harus saling ngobrol satu sama lain gitu. Serempet dikit ya. Kemudian nah teman-teman juga ini jika tertarik untuk kegiatan-kegiatan ICE yang lainnya juga silahkan di follow ya Instagram @ICEE-ITB gitu ya, ICEE-ITB dan juga hms.itb gitu ya. Dan juga teman-teman juga bisa memberikan feedback keberjalanan talk show ini pada link akan tersedia di kolom deskripsi. Baik semuanya, iCitizens, saya mungkin cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi di kegiatan podcast ICEE ITB selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali.
Terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya.